Bang Pitra, Anda ini kan bersuara nyaring soal rentetan kejanggalan kematian dari almarhum Soetrimo. Rentetan kejanggalan yang menurut Anda janggal itu apa saja? Yang pertama kita melihat dari sudut pandang kriminologi. Dari disiplin ilmu kita masuknya dari sana. Karena sesuatu hal yang janggal tentu harus didalami dan diungkap. Apakah penyebab kematiannya itu wajar atau tidak wajar. Maka dari itu rekan-rekan aktivis HAM dari Kongres Pemuda Indonesia kemarin membuat laporan polisi dalam artian untuk membuka tabir ini agar tidak ada spekulasi di tengah-tengah masyarakat apakah ini dibunuh atau tidak, diracun atau hal sebagaimana. Tentunya dengan laporan polisi ini akan menjadi pengungkapan secara hukum dan tentunya kita juga mendukung langkah yang dilakukan oleh keluarga Soetrimo untuk membuat laporan polisi di Polres Banyumas. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami dari petisi ahli, ya, Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia terkait dengan peristiwa tersebut. Yang hari ini juga kami belum bisa menyimpulkan kematian yang bersangkutan itu apakah wajar atau tidak wajar. Tapi yang jelas, itu apa? ya, janggalnya itu yang pertama. Dari segi peristiwa dan kronologi yang bersangkutan itu meninggal dunia. Yang pertama kita lihat bahwasanya yang bersangkutan ini kan telah pulang ke Desa Ulahar, Kabupaten Banyumas. Nah, dan dia berdasarkan informasi yang telah tersebar di tengah masyarakat, dia bercerita dan curhat kepada kerabatnya terkait dengan kondisi yang dialami oleh FA. Pimpinannya banyak masalah dan hal lainnya. Dari peristiwa tersebut kita mengambil bahwasannya ada suatu problem ataupun permasalahan yang ia curahkan kepada kerabatnya di kampung halaman sehingga ini harus didalami. Kenapa sampai ia curhat kepada para kerabatnya. Dan selang beberapa hari kemudian almarhum Soetrimo ini dipanggil lagi untuk balik ke Jakarta. Siapa yang memanggil? Nah, ini kita tidak tahu dan ini harus didalami lebih lanjut. Nah, dan dipanggil ini kita lihat ada perlakuan khusus dan keistimewaan ketika ia berangkat ke Jakarta seperti informasi yang beredar dia diberikan uang 5 juta. Saya kira kalau memang tidak ada perlakuan khusus kita juga nggak mungkin bertanya-tanya kenapa dan mengapa, kan begitu. Sampai itu diberi uang 5 juta. Terus informasinya juga ada yang mengawal 2 orang sampai berangkat ke Jakarta. Ya saya kira kalau memang hal yang biasa, yang lumrah, berangkat silakan berangkat saja sendirian ataupun naik kereta api dan armada lainnya. Dikawal ini dianggap tidak wajar ya, itu oleh saya kira pihak sangat keluarga. spesial sekali, begitu istimewa sampai dikawal kan begitu. Nah kemudian berdasarkan informasi yang disampaikan keluarga pada tanggal 23 Juli 2026 itu pada pukul 3:18 WIB 18 WIB ya, yang bersangkutan itu masih mengirim percakapan WhatsApp berupa gambar ayam dengan lalapannya ya, gitu, ayam goreng dengan lalapannya kepada pihak keluarga. Artinya di jam 3:18 WIB itu masih ada percakapan dengan keluarga. Dan keluarga sampaikan tanggal 19 sampai tanggal 23 Juli itu ya bersangkutan sehat-sehat aja, nggak ada problem, nggak ada masalah. Nah, kemudian di jam 4, kalau nggak salah di jam 4 pagi itu juga yang bersangkutan foto sedang berada di depan rumah FA. Ya kita nggak tahu mau jaga atau apa, kita nggak tahu itu. Nah, dan di jam 6-nya itu ada balasan WA daripada saudaranya Soetrimo ini, katanya mengirim foto ponakannya lah kan gitu. Nah di jam 8 tiba-tiba ada telepon masuk, yang menelepon itu bukan Soetrimo. Jadi tapi mengirim sudah foto orang lain. itu hanya jelang 3 jam gitu ya? Iya, hanya jeda 3 jam. Jadi kita ingin mendalami dalam 3 jam ini kenapa bisa secepat itu. Padahal dia masih interaksi dengan keluarga. Nah kemudian ketika almarhum ini dibawa ke Rumah Sakit Taman Puring, ya, Muhammadiyah, berdasarkan kronologis yang tersebar di tengah-tengah masyarakat itu, yang menjadi janggal itu ketika mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Itu versi yang dibuat dari surat kronologi itu, ya, yang dibuat oleh saudara FA katanya, gitu. Maka dari itu, kenapa ini tidak disampaikan kepada pihak keluarga kalau memang kematian almarhum Soetrimo ini mengeluarkan busa
dari mulut dan hidungnya. Nah, dan kenapa juga ketika dokter rumah sakit Taman Puring Muhammadiyah itu menyarankan otopsi, tidak dilakukan otopsi pada hari itu. Sehingga hal-hal itu yang perlu dialami. Kemudian pada waktu pengembalian jenazah ini ingin dibawa kepada keluarga, itu juga sangat mendadak sekali untuk dikuburkan. Kenapa tidak harus menunggu pagi hari atau siang untuk didatangi oleh pihak keluarga? Gitu. Banyak kejanggalan yang tadi disampaikan oleh Bang Pitra begitu ya, tapi kita harus konfirmasi ke pihak keluarga. Bagaimana sebetulnya versi dari pihak keluarga? Ini ada Bu Aan, yaitu kuasa hukum dari pihak keluarga. Bu Aan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Bu Aan, tadi disampaikan oleh Bang Pitra ada rentetan kejanggalan begitu yang disampaikan bahwa kronologinya singkatnya tadi ada jam 5 pagi mengirimkan pesan kepada pihak keluarga, kemudian tidak ada tanda-tanda sakit. Nah, bagaimana sebetulnya versi dari pihak keluarga, Bu Aan? Jam 3 ya tadi, jam 3.18. Saya tidak perlu mengulang apa yang disampaikan oleh Bang Pitra. Tadi betul bahwa fakta-fakta itu memang yang sudah dituangkan juga di dalam BAP. Dan itu semuanya dapat dipertanggungjawabkan karena memang berdasarkan fakta-fakta yang memang kita miliki dari HP-nya adiknya almarhum Sutrimo ya. Jadi memang betul, jadi kalau yang beredar misalnya Bung Febri menyampaikan bahwa Sutrimo ini selama ini sedang sakit begitu yang menahun. Faktanya memang Sutrimo ini kebetulan orang yang takut ke dokter. Jadi dia pernah ketahuan gula saja itu pasca COVID itu memang pernah ada bisul, lalu bolong dan dioperasi. Dikatakan sama dokter bahwa dia kena gula. Dia sendiri bukan orang yang rutin ke dokter begitu kan, lalu tidak konsumsi obat gula juga dan lain-lain gitu kan. Ditambah memang berdasarkan bukti percakapan yang masih ada. Dan kalau sekarang lainnya sedang dipulihkan, tapi yang masih ada yang bisa dibaca dari tanggal 19 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 di hari kematiannya memang almarhum Sutrimo ini tugasnya adalah menjaga rumah Pak Febri. Kenapa? Karena dari tanggal 19 ada percakapan sedang di Radio Dalam nomor 15. Oke, bukan yang disentul ya? Jadi Radio Dalam ya. Yang seluruh rumahnya atau hanya di Radio Dalam saja, Bu Aan? Di Radio Dalam. Oke. Karena itu konsisten dari tanggal 19 ngirim fotonya sama. Jadi dia selalu ngirim pas di depan, lalu ditanya sama Soim, adik iparnya. Lagi apa sih Kang? Lagi pengamanan 15 orang. Jadi lagi jaga rumah sing viral. Terus ditanya rumah mana? Rumah utama. Karena memang Soim pernah ke sana pada saat pembangunan gitu kan. Jadi dia pasti benar di situ. Oh di sana banyak wartawan apa? Enggak, ada intel sama wartawan. Yang jaga itu 15, salah satunya adalah Sutrimo. Dan itu konsisten dari tanggal 19 itu dia jaga. Sampai terakhir ya di tanggal 23 Juli 2026. Jadi tidak ada satupun yang mengatakan dia sedang sakit, mengeluh sakit atau apapun. Kita kan sebenarnya media tuh tahu sakit keluhan karena mungkin formulir kronologis itu sudah menyebar, itu versinya Febrio ya. Yang di dalam itu segala macam bahwa dia mengeluh sakit dan lain-lain itu versinya Febrio, tapi fakta bahwa dari keluarga tidak pernah ada keluhan apapun dari almarhum Sutrimo sebelum tiba-tiba jam 8 di tanggal 23 Juli 2006 dinyatakan sudah meninggal dunia begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.